Sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia, setiap tahunnya jumlah penduduk di kota Palembang terus meningkat. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang, hingga 2021 jumlah penduduk di kota Palembang sudah mencapai 1,6 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk juga akan berdampak pada berbagai bidang, salah satunya dalam bidang kemacetan. Lantas, bagaimanakah dengan kemacetan di kota Palembang? Perkenalkan, nama saya Nabila Faizina Ragita Putri. Perkenalkan, nama saya Alex Ade Saputra Dewa. Dalam video ini, kami akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan dalam bidang perhubungan. Selamat menyaksikan. Lokasi ini terletak di Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat 1, tepat di depan SMA Negeri 10 Palembang. Hampir setiap hari di sekitar kawasan ini selalu terjadi kemacetan, terutama ketika jam-jam sibuk seperti saat pagi dan sore hari. Volume kendaraan yang tinggi serta tidak adanya pengaturan lalu lintas di sana akhirnya memperparah kondisi kemacetan hingga menyebabkan banyak kendaraan terjebak dan tidak bisa bergerak. Untuk menggali informasi yang lebih jauh, kami juga mewawancarai warga sekitar dan pengguna jalan yang sering terdampak akibat dari kemacetan di wilayah ini. Selamat siang, Bu. Kami dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Sipil. Sebelumnya, apa kami boleh mewawancari Ibu untuk mengenai bahas kemacetan di sekitar sini? Iya, boleh. Ibu atas nama siapa, Bu? Siti Nurjana. Ibu Siti ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama jalan di sini, Bu? Tahun. Udah setahun? Ya. Oh, setiap hari ya, Bu, Ibu Tiap jalan hari sini? jalan. Kemacetan di daerah sini emang sering terjadi atau Sering. sesekali aja? Sering ya? Sering, ya. Itu ada jam-jamnya nggak, Bu, Ada macetnya? jamnya, ada kadang pagi, siang, sore. Oh, Tentu. belum tentu ya, Bu ya? Iya, karena kan ada SMS 10 kan. SMS 10 kalau pulang sekolah macet. Biasanya di jam-jam sibuk gitu ya, Bu ya, mungkin? Iya, benar. Kalau menurut Ibu, kemacetan di sekitar sini nih penyebab utamanya apa sih, Bu? Anak sekolah pulang sekolah. Hmm. Macetannya gitu kan. Heeh. Mungkin di simpang 3 sana macet kan, belok, ada yang mau belok, ada yang lurus. Macet jadi. Nah, Ibu sendiri ini nggak merasa terganggu nggak, Bu, kalau ada kemacetan di Iya. sekitar sini? Iya, karena kalau orang beli susah. Nggak jadi kan orang beli. Iya. Langsung pergi aja gitu, sama macet. Jadi agak terganggu ya, Bu ya? Benar. Kalau menurut Ibu juga, perlu nggak sih, Bu, ada tindakan khusus dari pemerintah gitu? Kan di sekitar sini ada mobil-mobil yang parkir juga. Ini kan ada, seperti tulisannya ada tulisan dilarang parkir Iya, kan? dilarang. Menurut Ibu perlu nggak ada tindakan untuk Ya, pelanggar itu? perlu sih, harus tindak lanjutin kayak gitu kan. Soalnya kan mengganggu jalan. Karena kemacetan kan, karena bikin macet kan, mobil-mobil pada parkir kan. Iya, Bu. Susah kalau mau beli. Nah, harusnya ada tindakan ya, Bu ya? Benar. Nah, yang terakhir, Ibu sendiri ada harapan nggak sih, Bu, ke depannya dari pemerintah atau pihak-pihak lain untuk menanggulangi kemacetan di daerah sini? Gimana ya? Ya perlulah kayak gitu. Tindak lanjutin kayak gitu kan, supaya nggak terlalu macet gitu kan. Ya seperti ini kan enak lihatnya, jalannya raya kan luas kan. Iya. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya, Bu. Iya. Bapak atas nama siapa, Pak? Bapak Andi. Bapak Andi. Iya. Ya. Bapak Andi memang sehari-hari sering mangkal di sini, Pak, kalau lagi ngegojek. Iya. Lagi mangkal di sini, Pak ya. Ini memang mangkalnya saat-saat jam tertentu atau setiap hari memang ada di sini, Bapak? Setiap hari ada di sini ya. Untuk setiap hari ada di sini berarti Bapak sering kalau mengalami kemacetan, Pak, di sini, Pak? Sering. Sering. Itu biasanya di jam-jam berapa aja, Pak, kalau macet di sini? Macet di sini itu sering pas pulang sekolah ya. Pulang sekolah, ya. Sekolah itu Jam-jam pagi, sore, siang dia habis siang, dioper. di zuhur. Terus pulang sekolah ya sampai jam 3. Heeh. Sampai malam. Sampai malam juga tetap macet, Pak ya. Ya. Itu kalau menurut Bapak, kira-kira penyebab utama di sini sering terjadi kemacetan apa, Pak? Penyebab utama ya, kalau biasa itu anak-anak sekolah pulang sekolah kan. Kalau kendaraannya cuma dua arah kan, jadi nggak ada jalan alternatif, jadi otomatis macet. Lewat sini semua, Pak ya. Sekolah ya.
sampai ke SMK 3 biasanya. Berarti kalau macet di sini memang setiap hari, Pak ya? Hari. Memang setiap hari, ya. pasti macet, Pak ya. Macet, di sini. macet. Menurut Bapak, kira-kira ada nggak, Pak, harapan Bapak terkait untuk apa pemerintah setempat atau instansi-instansi terkait untuk mengurangi kemacetan ini, ada nggak, Pak? Harapan Bapak? Ini kemacetannya tuh di mana nih? Apa di sini aja? Di atau sekitar sini dari sekitar sini, ya? apa persimpangan sana sampai arah sini, Pak? Ya harapannya tuh dia ada pelebaran jalan ya. Pelebaran jalan, Pak. Jalan alternatif. Ya sekarang lagi kan jalan yang di Alamsa Bagi Negara kan lagi dicor kan, jadi otomatis kendaraan-kendaraan tuh kembalinya ke sini semua. Kembalinya. Jadi sebenarnya kemacetan di sini tuh nggak terlalu fatal sih. Nggak terlalu fatal, tetapi karena didukung oleh ada terhambat oleh pembangunan jalan di arah sana ya. Jadi ya kayak truk macam itu yang menghambat. Ya karena kesel juga sih. Jadi mau gimana lagi kan? Ya, karena kita setiap hari ada di sini ya sudah jadi Biasa, Pak ya? biasa. Sudah Jadi biasa. ya. Dari wawancara dan survei di lapangan, dapat kita ketahui bahwa ada beberapa penyebab kemacetan di wilayah ini. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dari pengguna jalan, baik kendaraan yang parkir sembarangan di sisi jalan secara tidak teratur ataupun berlapis, maupun kendaraan yang melawan arus, sehingga menyebabkan hambatan bagi pengguna jalan lain. Hal ini tentu saja berbahaya bagi sesama pengguna jalan. Volume kendaraan yang besar disertai dengan banyaknya hambatan samping juga tidak sebanding dengan lebar luas jalan yang kecil. Ditambah lagi dengan adanya pedagang kaki lima di bahu jalan yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruas jalan. Selain itu, tidak adanya petugas yang mengatur aktivitas lalu lintas di daerah ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan. Kemacetan lalu lintas yang terjadi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya yaitu, yang pertama, kemacetan membuat waktu perjalanan yang lebih lama. Hal ini disebabkan oleh kecepatan kendaraan yang relatif lebih rendah. Yang kedua yaitu pemborosan bahan bakar, dikarenakan mesin kendaraan yang terus bekerja walaupun kendaraan tersebut sedang berhenti. Yang ketiga, meningkatnya polusi udara yang disebabkan oleh mesin kendaraan yang beroperasi. Yang keempat, pengguna jalan akan merasa stres jika terjebak dalam kemacetan yang terlalu lama. Terlebih lagi, kemacetan juga dapat mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulan dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Palembang sendiri merupakan kota metropolitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, serta diiringi dengan peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Hal ini menyebabkan masalah lalu lintas pun tidak mungkin dipungkiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Agar terciptanya pengaturan transportasi yang baik, diharapkan adanya pengaturan lalu lintas dari pihak berwenang dalam mengatur lalu lintas kendaraan terutama pada jam-jam sibuk, serta dengan menertibkan parkir liar yang seringkali ditemui. Selain itu, penertiban pedagang kaki lima di bahu jalan juga perlu dilakukan, dikarenakan hal ini menyebabkan penyempitan ruas jalan yang akhirnya mengganggu aktivitas lalu lintas. Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah ini membuat pemerintah Kota Palembang memberikan sebuah solusi dengan menyediakan berbagai transportasi umum yang terintegritas agar meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum seperti LRT dan teman bus. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi volume kendaraan yang diharapkan menjadi sebuah solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Palembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan sangatlah penting dalam pengambilan suatu keputusan di berbagai bidang. AMDAL sendiri merupakan dokumen studi kelayakan untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan dari keputusan. Sementara itu, pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah kajian mengenai dampak penting
pada lingkungan hidup dalam suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan atau usaha tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.